العليم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Mari kita awali kajian pada pagi yang mulia ini dengan membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat ke-86. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika allazina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون
Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan membacakan kitab hadis Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Wa an Abi Nujaid Imran ibni Al-Muhsain Al-Khuza'i radhiyallahu anhuma anna imra'atan min Juhaynata atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina faqalat ya Rasulullah asabtu haddan faqimhu alayya fada'a nabiyyu sallallahu alaihi wasallam waliyaha faqala ahsin ilaiha fa iza wada'at fa'tini ففعل فأمر بها نبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت قال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل رواه Muslim. Hadis selanjutnya adalah hadis yang datang dari Abi Nujaid Imran ibn al-Husain Al-Khuza'i radhiyallahu anhuma. Semoga Allah senantiasa memberikan ridhonya kepada keduanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anna imra'atan min Juhaynah atat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sungguhnya ada yang datang seorang perempuan dari Bani Juhaynah, suku Juhaynah. Jadi datang sowan ya bahasa Jawanya, apa kita mah datang ya. Menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang perempuan dari Bani Juhaynah atau suku Juhaynah. Perkataan Juhaynah ini ada masyhur hadis ya, hadis dari Sahih Muslim. Di antara orang yang akhir dikeluarkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maknanya yang paling akhir dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, itu ada hadis yang dimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Di sana dijelaskan bahwasanya orang tersebut rajulun min Juhaynah, satu laki-laki yang berasal dari suku Juhaynah. Kira-kira di antara kita ada suku Juhaynah? Alhamdulillah tidak ada. Jadi insya Allah kita mah termasuk golongan yang awal-awal masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya. Di sini memang ada kisah nih, sahih ya. Jadi emang yang paling akhir diangkat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Selama ada iman dalam hatinya, ya, sebesar apapun maksiat selama tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dipastikan akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Berapapun lamanya di neraka itu alam bisawab. Yang penting ada yang paling akhir di antara akhir adalah yaitu dari Juhaynah. Meskipun Al-Imam Al-Khatib menjelaskan namanya itu Hunad, ada yang mengatakan namanya Hunad, tapi ulama hadis kebanyakan bilang wa alam bisawab ya. Jadi dari suku Juhaynah. Insyaallah kita mah termasuk orang yang mudah-mudahan ya, meskipun banyak dosa kita tapi Allah mengizinkan kita tidak sampai kepada belok dulu ke neraka. Amin ya rabbal alamin. Dengan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ketika dalam hadisnya dilanjutkan, ketika beliau sudah dikeluarkan dari neraka, maka beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, masuklah engkau ke surganya, ke surgaku, masuklah engkau ke surgaku. Beliau berangkat dengan semangat, begitu semangatnya berangkat ke surga. Belum sampai ke surga, dia sudah balik ke Allah lagi. Ya Allah, surganya sudah penuh, kata Allah, balik lagi masuk ke surgaku. Dia balik lagi, belum sampai, balik lagi ke Allah. Jadi anggapan dia, karena dia tahu dari malaikat bahwa dia itu akhir orang yang keluar dari neraka. Dia sebelum sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala, dia sudah berimajinasi bahwasanya surga sudah penuh. Maka balik lagi ke Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, surga sudah penuh. Allah bilang lagi, balik lagi ke surga, masuk ke surga. Dijawab oleh Allah, surga yang aku berikan kepadamu, surga yang melebihi 10 lipat dunia. Jadi itu orang yang akhir masuk surga, Allah berikan hadiah surganya 10 kali lipat besarnya dunia. Maka orang tersebut langsung tercengang, bilang seperti ini, ya Allah, engkau mengolok-olokku, padahal saya tahu engkau adalah di atasnya segala raja. Masa engkau mengolok-olokku? Maka ulama menjelaskan di sini maknanya karena saking berbahagianya hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu mahal luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara kita jangan pernah pesimis. Jangan pernah putus asa atas luas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jangan sampai kita jadi generasi yang mengkapling surga sendiri. Padahal tadi yang akhir masuk surga saja oleh Allah Subhanahu wa taala disiapkan bahkan surga luasnya 10 kali lipat luasnya dari dunia. Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau tadi curhat ke Allah, engkau mengolok-olokku, engkau bercanda, padahal engkau Rob yang maha kaya, padahal engkau Rob di atas segala raja. Di sana ulama menjelaskan bahwasanya itu ungkapan rasa saking bahagianya, maka curhat ke Allah Subhanahu wa ta'ala sedemikian rupa. Itu jadi suku Juhainah. Maka di antara kita insya Allah tidak ada yang sampai kepada suku, tapi coba cek, mungkin nasabnya sampai ke suku Juhainah. Ada di sini yang sampai ke suku Arab, coba cek, mungkin ada. Tapi insya Allah kita pastikan tidak insya Allah ini semuanya ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Jadi datang tadi wanita dari suku Juhainah. Atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahia hubla minaz zina. Kondisi dia sedang mengandung minaz zina karena sebab zina. Di sini zina muhsan. Jadi sudah menikah tapi udah zina dengan yang lain. Karena hukumannya rajam sampai wafat. Datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngadu ya. Jadi kak kiai ngadu lah, jangan kak ustaz ngadu ya. Jadi datang. Faqalat, maka berkata beliau, ya Rasulullah, wahai utusan Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, asabtu haddan faqimhu alayya. Aku sudah melakukan kesalahan yang menjadikan aku sudah hak mendapatkan had darimu. Faqimhu alayya, maka tegakkan had itu kepadaku. Kira-kira ada di antara kita yang sudah bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang berani datang kepada seorang ustaz curhat ngaguk-guk, ya aku mah. Maka ini kaifiah di mana menunjukkan bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar ketika berbuat dosa mereka sangat malu kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mengungkapkan rasa penyesalannya dengan siap dihad.
Hadnya orang berzina sedang menikah yaitu dirajam sampai dilempar dengan batu Pak sampai meninggalnya. Ya. Beliau fada'a, maka memanggil Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha kepada walinya. Faqala ahsin ilaiha. Jadi Rasul bicara kepada walinya, ahsin alaiha, berbuat baiklah engkau kepadanya. Fa iza wadu'at fa'tini. Fa fa'ala fa amara biha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perempuan tersebut tidak akan langsung dirajam. Lihat mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, indahnya syariat Islam. Meskipun Islam sangat terlihatnya garang sekali sampai dibunuh, tapi ada cara-cara yang benar-benar terpuji oleh Islam, diajarkan kepada kita semua. Tadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu dia sedang mengandung, maka beliau berbicara kepada walinya, ahsin ilaiha, antum harus berbuat baik kepadanya. Faiza wadu'at, jika dia sudah melahirkan, jadi jika dia sudah melahirkan, fa'tini, maka datang lagi kepadaku. Fa fa'ala fa amara biha Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wali tersebut mengerjakan seperti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fashuddat 'alaiha thiyabuha thumma amara biha farujimat thumma shalla 'alaiha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadanya untuk mengikat ujung-ujung pakaian beliau. Jadi untuk apa? Tujuannya agar tidak terbuka aurat perempuan tersebut. Lihat apiknya Islam. Dalam menghukum juga apik, sangat disiplin. Jadi mungkin tidak dijelaskan penting ujung pakaian, mungkin sebenarnya pakaian lengannya panjang, ikat, ditutup, ikat, biar terjaga rapih, auratnya tidak terbuka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar dia dirajam. Tsumma shalla 'alaiha, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolatinya. Faqala lahu Umar. Di sini Umar langsung itu loh sahabatnya, lihatnya ketika ada yang mengganjal dalam hati langsung nanya. Faqala lahu Umar. Maka Umar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat?" Engkau menyolatinya ya Rasulullah, padahal engkau tahu bahwa dia itu sudah berzina. Di sini maknanya Umar bukan protes atau bukan tidak setuju keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulama menjelaskan, tapi di sini Umar ibn Khattab ingin meminta hikmah di dalamnya. Apa hikmah di dalamnya? Dia tegaskan, bukan Umar menolak atau tidak percaya dan kaifiyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul menjawab, qala, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahlil madinati la wasi'athum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sungguh Allah Subhanahu wa taala sudah menerima taubatnya. Atau sungguh dia sudah bertaubat dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Lihat mulianya Islam. Ketika dia sudah mengakui kesalahan, bahkan dihukum sampai meninggalnya, maka Islam sudah menjamin kebersihan maksiatnya. Jadi insya Allah termasuk orang yang dapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di antara kita yang berzina? Na'udzubillah. Saya pastikan tidak ada. Dosa kita tidak sampai berzina. Dosa kita tidak sampai mencuri, dosa kita tidak sampai membunuh. Minggu kemarin saya jelaskan ada yang membunuh sampai 99, bahkan dijejegeun jadi 100. Tapi mulia rahmat, luas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala masih menerima taubatnya seorang hamba. Kurang setianya bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala? Kurang murah baiknya bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Mungkin kita yang sangat pelit waktu kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita
yang sangat acuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan waktu kita yang sibuk lebih dengan dunia daripada dengan akhirat. Waktu kita lebih banyak bermain di dunia daripada bermain dengan Allah lewat zikir, lewat baca Qur'annya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pelajaran kepada Umar ibn Khattab bahwasanya wanita ini sudah bertaubat dengan taubatan yang sesungguh-sungguhnya, maka Allah terima taubatnya. Bukti Allah terima taubatnya, lau kusimat baina sab'ina min ahlil madinati la wasi'athum. Bukti Allah menerima taubatnya, jika engkau bagi Umar rahmat Allah datang untuk wanita tersebut karena sebab taubatnya, jika dibagi untuk sab'ina min ahlil Madinah, untuk 70 orang ahli Madinah. Ulama hadis menjelaskan ahli Madinah yang banyak maksiat. Jadi jika rahmat Allah turun kepada taubatnya wanita tersebut, jika engkau bagi untuk 70 orang yang bermaksiat di kota Madinah, maka la wasi'athum, maka akan mencakup seluruhnya 70, bahkan melebihi dari itu. Saking luasnya rahmat Allah yang turun berkah taubat wanita tersebut. Wa hal wajadta afdala min anjadat bi nafsiha lillahi azza wa jalla, maka kata Rasulullah sallallahu, apakah engkau pernah menemukan wahai Umar yang paling utama daripada hambanya yang siap mendermakan anjadat, mendermakan jiwa raganya untuk Allah Subhanahu wa taala, karena dia menghadap ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menawarkan jiwa raganya untuk dirajam, meskipun itu akibat sendiri, tapi hakikatnya dia mendermakan jiwa raga untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah balas sampai rahmatnya tadi melebihi 70 orang kota Madinah yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ajaran Islam. Jadi terlihatnya sadis, tapi cara seperti inilah Islam ingin menjaga kehormatan di antara hamba-hambanya. Meskipun ketika dihukum ada cara-caranya yang sangat terpuji. Itu hadis pertama yang datang dari Abi Nujaid. Mudah-mudahan hadis ini mengantarkan kita tambah cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis selanjutnya, wa an Ibni Abbas wa Anas ibni Malik radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walau anna libni Adam wadiyan min zahabin ahabba an yakuna lahu wadiyan wa la yamla fahu illa turabu wa yatubullah alayya ala man taba wa yatubullahu ala man tab. Hadis selanjutnya adalah hadis yang datangnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa Anas ibni Malik radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, "Lau anna libni Adam wadiyan min zahabin ahabba an yakuna lahu wadiyan." Jika di antara anak Adam diberikan satu wadi. Jadi apa? Wadi itu lembah ya, lembah di Sahara ya, di gurun kebanyakan. Min zahabin, di mana di dalamnya dipenuhi oleh emas. Ya, jadi jika ada seorang Bani Adam diberikan kelebihan, yaitu dikasih wadi di mana isinya penuh dengan apa? Emas. Ayyakuna lahu wadiyan, pasti Bani Adam tersebut sangat menyintai, bahkan berharap ingin dapat dua wadi. Itu fitrah manusia. Jika Allah sudah dikasih mampu kita beli sepeda yang mewah, ternyata Pak udah pakai, ini kurang sak, ini kalau nanjak itu masih mudun terus, padahal berat, emang berat gitunya.
lihat di mana tuh di, ini kayaknya bagus ini, padahal sudah beli puluhan juta, bagus ini. Tapi kalau puluhan juta tadi diinfakkan, disedekahkan kepada jalan yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa, pasti ada ridha Allah Subhanahu wa, pasti ada murahnya Allah Subhanahu wa taala, pasti ada ribuan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka gugurlah ribuan dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mohon maaf ya, ini kita belajar dari hadis tersebut. Mohon maaf. Tapi jika kita berpindah membelikan yang lebih baik, tapi ini masih ada numpuk, mohon maaf, otomatis berarti tanggung jawab di akhirat kita bertambah, Pak. Atau mungkin punya motor juga sama. Yang satu kenapa? Punya istri katanya. Bisa saja sih bapak ini lah. Itu nyindir atau kumaha itu? Mangga tipain bapak-bapak lah nu langkung sepuh. Jadi jika ada barang yang satu kita belum benar-benar memanfaatkan semaksimal mungkin, ya, jangan sampai beralih dengan barang yang lain. Kalaupun kita beralih kepada yang lain, maka ini segera ditasarufkan kepada yang benar-benar haknya. Jangan sampai ini menganggur, Pak. Mohon maaf. Kebayang, Pak, satu hari di akhirat berapa kemarin? Minimal berapa? 1000 tahun lamanya. Minimal ya, 1000 tahun. Bahkan di riwayat lain dalam Quran itu 5000 tahun, Pak, lipatannya. Minimal. Bapak ngantosan badai lebet ka surga, ngantosan dugi 1000 tahun minimal. Kalau betul satu hari dihisabnya. Tapi karena contoh tadi satu kendaraan, uangnya dari mana dulu kan? Bagaimana jual belinya? Ngeredit atau nganjuk? Sama ya. Kredit atau kontan? Kreditnya bagaimana akadnya? Kalau kontan bagaimana? Uangnya betul tidak ada hak istri yang tidak diambil? Atau ada hak untuk anak sekolah dipakai dulu? Padahal sekolah pendidikan. Itu terus itu belum tentu satu hari, Pak. Itu kita habis di sana. Itu satu kendaraan. Contoh pakaian juga sama. Segala hal yang kita tasarufkan untuk dunia itu akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sesuatu yang dibelanjakan untuk dunia, tapi dunia tersebut diarahkan untuk akhirat, justru itu memberatkan kita timbangan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah fitrah manusia. Maka di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran kepada sahabatnya, jika ada di antara Bani Adam diberikan keistimewaan, yaitu satu wadi isinya emas semua, dikasih itu, si Bani Adam langsung ahabba ayyakuna lahu wadiyan, pasti si Bani Adam tersebut minta berapa? 2 wadi. Gitu. Tadi punten si bapak ada nyinggung istri kumaha nya sami meureun hukumna gitu. Nu hiji imeutan heula, imeutan dijaga amanah, harus bisa membimbing. Jika bapak dapat restu dari istrinya, mangga. Meskipun dalam Islam tidak mesti ada restu ya, tapi baik secara adab etika itu baiknya terbuka ya. Sok lah mangga anu bade malah. Memang Islam tidak melarang ya. Tapi bisa tidak menjaga amanah tersebut. Karena khawatir satu istri saja bisa memberatkan kita masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita belum mampu membimbing, menjaga amanah tersebut. Maka Pak, pastikan punten anu bae nambah jadi, pastikan si ibu anu kahiji teh sudah memastikan kita mudah masuk surga dulu, mangga lah bae nambah ge mangga. Tapi belum bisa pasti kita, ini masih kurangnya, sabar heula we, sabar. Sok we didik heula yang betul, didik, bimbing terus, jaga amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Walayyam la fahu illa turabu wa yatubullah ala man tab. Walayyam la fahu illa turab wa yatubullah ala man tab. Kecuali dia sudah disumbat mulutnya, ya. Walayyam la fahu, selama mulutnya belum disumbat, illa at-turab, kecuali sudah disumbat oleh tanah. Jadi Pak, maksudnya apa ini kiasan? Maksudnya apa? Selama dia sebelum kembali kepada alamku, jadi wafat sebelum masuk ke
kuburan. Itulah Pak hawa nafsu namanya. Jadi selamanya di antara kita akan diuji hubbus syahwat, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harz. Zalika mata'ul hayatid dunya. Itu sudah termaktub dalam Al-Qur'an Al-Karim. Allah akan memberikan perasaan yang sangat indah, dahsyat. Itu ujian dari Allah. Berupa apa? Syahwat yang mengebu-ngebu keinginan. Wanita, anak-anak, harta benda, ya, dan sebagainya. Pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diujinya karena kita manusia biasa, semuanya pasti dititipkan hawa nafsu. Maka keinginan kita karena sudah ada hawa nafsu, yazid wayankus, pasti iman kita ada kalanya bertambah, ada kalanya menurun, dan dipastikan insyaallah. Di antara faidah kita ngaji ya, thalabul ilmi itu ngecas iman kita agar tambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika ada, mohon maaf, satu kajian, satu halakoh kajian, jadi pulang ngaji itu jadi bentrok jeung istri, mohon maaf, bentrok sama istri, sama tetangga jadi acuh, malah murka kepada tetangga, malahkah hormat tidak ada ke orang tua, mohon maaf. Jadi ada yang salah dalam kajian tersebut, ada yang salah cara halakoh tersebut. Maka tujuan kita ngaji ya, ngaji ilmu itu tujuannya agar bisa melejit keimanan kita, ketakwaan kita, akhlak kita kepada Allah dan Rasulnya. Tadi ya, selama bibirnya belum disumbat oleh tanah katanya ya, dia tidak akan cukup Pak. Maknanya apa? Maknanya sebelum dia wafat, sebelum dia ma'iyot, mohon maaf, terus keinginan terus bertambah, ingin lagi. Yang bisa menjaga dari hal tersebut, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar diperbanyak ya. Qanaah dipertinggi, diperkuat qanaahnya, menerima segala keadaan yang ada. Sabar diperkuat ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabat, unzur ila asfala minkum wala tanzur ila fawqa minkum. Rasul mengajarkan kepada para sahabatnya, dalam perkara dunia harus melihat kepada kasta yang lebih rendah. Itu rumusnya. Agar kita timbul qanaah, agar kita timbul bersyukur, agar kita terus bersabar atas nikmat yang Allah berikan, maka Rasul ngasih solusi. Undur ila asfala minkum wala tandur ila fawqa minkum. Lihatlah kepada orang yang lebih rendah hartanya daripada kita. Kita naik sepeda, batur masih jalan kaki, alhamdulillah ya Allah, saya mah sudah punya sepeda, alhamdulillah, jalan. Hei, naik mal, gitu. Ini mah naik sepeda, lihat pesawat atau jatuh. Sepeda, mohon maaf, sepeda harga 1 juta, kawannya 50 juta, atau stres. Batur, orang lain beli parabola, kita beli paramek. Tahu paramek Pak? Obat sirah, daliur. Betul, beli parabola. Dulu parabola musimnya buat apa? Buat apa tuh? Antena ya. Sekarang tidak musim ya. Kita beli paramek Pak. Liur sirah, panas, hareeng, panas dingin. Kenapa? Karena senantiasa kita melihat yang lebih atas daripada kita. Orang lain beri rumah baru, kita malah nyeri huntu. Tahu nyeri huntu, sakit gigi, dah gitu. Jadi melihatnya kepada yang atas kita. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi kepada kita. Maka banyak istighfar tadi. Melihatlah kasta yang lebih rendah daripada kita. Kita makan sudah sehari 3 kali, pingin 5 kali, sabar dulu 1 kali. Kita makan sudah enak, lihat, rasakan kepada kondisi sekitar kita, atau rasa saya lihat kemarin di bawah jembatan ada anak-anak makan telur, itu 1 telur bulatan dibagi 5. Nasinya hanya sapincuk. Aduh, eta saya lagi naik mobil, lampu merah, ngajerit hati, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka saya pulang langsung ke si mama punten kamari bapak sok rada nyentak wae, mun mama masak teh kaasinan, kauyahan, kapahitan, padahal nikmat masakan. Itu faidah diantaranya ketika kita melihat
hal yang lebih rendah daripada kita. Baru kalau dalam akhirat baru ungzur ila fauqa minkum wala tandur ila asfala minkum. Masalah taat, masalah mengejar ridho Allah itu harus melihat kepada yang lebih tinggi derajatnya daripada kita. Ari urang mah sok kabalik wae, Pak. Sok kabalik wae. Tahajud 2 rakaat, alhamdulillah urang mah tahajud kayak 2 rakaat, batur mah sare. Alhamdulillah saya mah masih tahajud 2 rakaat, orang mah masih tidur. Padahal untuk memotivasi kuatnya taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya dalam akhirat itu jadi motivasi cari yang lebih tinggi daripada kita. Wa yatubullahu ala man tab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba, ya, untuk mereka yang senantiasa bertaubat sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian hadis terakhir, ya, ini hadis bab taubat, ya, terakhir, ya. Pekan depan mungkin sudah masuk beda bab. Hataman berarti, ya. Hataman dengan bubur ayam, ya. Apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang datangnya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah senantiasa memberikan ridhonya kepadanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadhaqullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar. Allah Subhanahu wa taala tertawa, ya. Kita jelaskan di sini akidah ini masalah. Karena akidah yadhaqullah subhanahu wa taala. Allah tertawa, awas tertawa di sini bila kaif. Jangan sampai ada dalam hati kita bersit bagaimana ketawanya Allah. Tidak boleh. Jika kita merasakan ketawanya Allah, bahkan diserupakan dengan makhluk ketawanya, nyanyengir, nyahuntuna koneng, nauzubillah. Mohon maaf, itu maknanya kita sudah berpaling dari ajaran akidah yang bersih. Karena laisa kamislihi syai'un. Dalam akidah kita, Allah itu tidak bisa ada yang menyerupakan. Satu orang pun, satu molekul pun tidak ada yang mampu menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada yang seperti ini, kita wallahu alam bis, bagaimana hanya Allah yang tahu sudah. Itu satu ulama yang tidak menerima ta'wil, gitu, ya. Kubu lain ada yang menerima ta'wil, gitu, ya, menjaga kedisiplinan makna. Maka dijelaskan tertawa di sini maksudnya adalah karena luasnya rahmat Allah, luasnya kekayaan Allah Subhanahu wa taala, itu maknanya. Tapi saya lebih condong di sini adalah menjaga dari ta'wil, ya, artinya Allah tertawa, kita keluar dari kaifiyah, ya, tanazzah, kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Allah tertawa Subhanahu wa taala melihat apa? Ila rajulaini, melihat 2 laki-laki. Ya. Jadi ini tentunya di akhirat, ya. Akhirat. Yaqtulu ahaduhumal akhar. Di mana 2 laki-laki tersebut saling membunuh satu sama lain. Saling ngebunuh, Pak. Berarti di dunia saling ngebunuh. Yadkhulanil jannah. Lihat. Tapi keduanya masuk surga. Maka Allah tertawa. Jadi tertawanya, mohon maaf, karena kalau takwil, karena saking luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga. Ongkoh ngabunuh, ya, di dunia saling membunuh, tapi justru di akhirat itu masuk surga keduanya. Di sini kita diajarkan, ya, bahwasanya kita senantiasa berbaik sangka. Kita terus mendoakan, termasuk ketika lihat orang tersebut senantiasa bermaksiat sekalipun, kita senantiasa berbaik sangka dan mendoakan yang sangat kuat kepadanya. Jangan sampai menghina, jangan sampai menjas. Lihat tuh, baunya bau neraka dia mah. Kalau ngomong sudah bau neraka. Mohon maaf, karena saling minum alkohol. Neraka pisan cium lagi. Emang bau pinarakan, tidak boleh. Itu keluar dari ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Tadi dia saling bunuh, ternyata di akhirat keduanya masuk
surga. Bagaimana kisahnya? Ternyata yuqatilu hadza fi sabilillahi fayuqtal. Yang satu itu berangkat perang ya, ke medan perang. Fi sabilillah fayuqtal, dia dalam peperangan itu terbunuh. Syahid ya. Jadi berangkat perang terbunuh. Summa yatubullah ala al-qatil. Kemudian Allah subhanahu, dia orang yang membunuh dalam peperangan fisabilillah orang tadi itu bertaubat kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fayuslimu, maka dia masuk Islam. Fayustashhadu, dan dia syahid di medan peperangan. Tuh indahnya ya. Jadi makna di sini kita tidak boleh memutuskan tali rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala dari setiap hamba Allah. Jangan pernah memutuskan. Kalau baik mah terus mendoakan dia agar Allah senantiasa memberikan rahmatnya. Nah, tadi saling bunuh. Yang pertama dibunuh di medan perangan, ternyata yang membunuh sebelum wafat dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah terima taubatnya, dia masuk Islam dan syahid dalam keadaan Islam. Harapan kita semua, semoga kita semua termasuk hamba Allah yang istiqomah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengkaruniai kita semua husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Allah menjauhkan diri kita dari wafat su'ul khatimah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Jikapun Allah mengizinkan wafat terdekat dari sekarang ataupun jauh lagi, Allah izinkan kita senantiasa ada dalam ridha dan hidayahnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalaupun wafat, Allah semudah-mudahkan wafat kita, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsira. Wafaqallahu lakum wa lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.